Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali secara virtual. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan melanjutkan materi mengenai hewan dan tumbuhan. Pada minggu lalu, anak-anak kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan serta tumbuhan, baik itu perkembangbiakan generatif maupun perkembangbiakan vegetatif. Kali ini kita akan mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dapat tercapai pada pembelajaran kali ini ada dua, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan cara melestarikan hewan, dan yang kedua, dapat menjelaskan cara melestarikan tumbuhan. Materi yang pertama, yaitu pelestarian hewan. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup itu disebut habitat, misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Nah, keberadaan hewan dan tumbuhan itu sangat penting dan harus kita lestarikan. Supaya apa? Yang pertama, supaya hewan dan tumbuhan tidak punah. Yang kedua, hewan dan tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Kemudian yang ketiga, dapat menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Yang kedua, dapat membuat tempat penangkaran untuk hewan dan tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Seperti apa upaya-upaya tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Untuk memahami pentingnya pelestarian hewan. Nah, untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik. Misalnya, kita tahu tentang jenis makanan hewan tersebut, ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewan peliharaan, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Tidak hanya cara merawatnya, ketika memelihara hewan, kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut adalah hewan langka, populasinya sedikit, kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut, serta menjaga mereka untuk tetap hidup di habitat aslinya. Selain itu, kita juga harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka. Misalnya, dengan tidak memelihara hewan langka tersebut. Tetapi, jika anak-anak sudah terlanjur memeliharanya, serahkan hewan tersebut ke lembaga yang berwenang, yaitu BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Untuk yang kedua, upaya pelestarian hewan yang kedua adalah membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Nah, pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka itu dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penangkaran secara ex situ dan penangkaran secara in situ. Untuk ex situ, artinya penangkaran dilakukan di luar habitat aslinya. Misalnya,
kebun raya, kebun binatang, taman safari. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang penangkaran in situ artinya penangkaran hewan yang dilakukan di dalam habitatnya, habitat aslinya. Contohnya seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Nah, beberapa jenis hewan langka di Indonesia antara lain ada komodo, kemudian orang-utan, harimau Sumatera, badak bercula 1, burung cendrawasih, dan burung jalak Bali. Upaya ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 19, nanti anak-anak bisa membukanya. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh hewan yang tidak boleh diburu secara liar dan diperjualbelikan. Misalnya ada badak bercula 1, burung cendrawasih, harimau Sumatera, ada lagi komodo, orang-utan, dan sebagainya. Nah, seperti itu materi mengenai pelestarian hewan. Sudah paham ya anak-anak? Kalau sudah, kita lanjutkan ke pembahasan subtopik yang kedua, yaitu tentang pelestarian tumbuhan. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga perlu dilestarikan supaya tidak punah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan antara lain, yang pertama, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan dengan cara mencangkok atau menyambung dan sebagainya. Yang kedua, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Jadi ukurannya besar dan usianya sudah tua, bukan yang tumbuhan dengan usia yang masih muda. Yang keempat, penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Kemudian yang kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ untuk tumbuhan. Contoh pelestarian in situ adalah hutan lindung. Kemudian contoh pelestarian ex situ adalah dengan kebun raya. Beberapa tumbuhan langka di Indonesia antara lain Amorphophallus titanium atau bunga bangkai, kemudian Rafflesia arnoldi, kantong semar, cendana, dan meranti. Kemudian yang keenam, mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini dilakukan oleh ahli-ahli biologi, khusus untuk tanaman. Nah, ini contoh tumbuhan-tumbuhan yang tidak boleh diperjualbelikan karena populasinya sedikit. Mereka merupakan tumbuhan-tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Misalnya meranti, kemudian Amorphophallus titanium, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, ada lagi kantong semar, dan sebagainya, cendana juga. Nah, seperti itu materi kita tentang pelestarian tumbuhan. Jadi untuk kali ini dua submateri telah kita pelajari bersama. Untuk mengukur pemahaman kamu mengenai materi tersebut, ada penilaian yang akan dilakukan, yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai penjelasan cara pelestarian hewan dan penjelasan cara melestarikan tumbuhan.
Untuk soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud dikirimkan melalui link di WA Group maupun Google Classroom. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.